Selamat bertemu para siswa SMA MA khususnya yang akan mengikuti SIMA UI 2021 Mandiri. Kali ini kita akan membahas SIMA UI 2020 Matematika IPA. Kalau matematika dasar sudah ada di dalamnya, sudah saya load pembahasan SIMA UI 2020 Matematika Dasar. Itu ada 6 part atau 7 part ya, sudah selesai, ada di channel ini. Kita akan masuk di beberapa part. Kita mulai dari 3 soal pertama ya. SIMA UI 2020 Matematika IPA. Ini adalah soal yang pertama. Diketahui suku banyak. Jadi judulnya adalah suku banyak. Fx sama dengan AX pangkat 2021 dikurangi BX pangkat 2019 ditambah 2X tambah 2019. Kalau dibagi dengan X plus 2020 bersisa 2020. Jika Fx dibagi X min 2020, maka sisa pembagiannya berapa? Jadi teoremanya saya rasa sudah jelas ya. Anda pelajari teorema sisa. Jika suatu suku banyak Fx dibagi oleh faktor linear X min K, yang kalau kita samakan dengan 0, maka kita akan dapat, ya kalau X min K ini saya samakan dengan 0, maka saya dapatkan X sama dengan K. Maka sisa pembagiannya adalah fungsi dari K. Jadi kita ganti X di sini dengan K. Ya. Hati-hati kalau X plus K, kalau dibagi X plus K, berarti X-nya itu min K. Ya. Jadi harus dicari harga nolnya ya. Nah sekarang soalnya seperti ini, Fx-nya diketahui ya. Fx-nya diketahui. Sekarang dibagi X plus 2020. Nah, berarti sisanya sama dengan fungsi dari min 2020. Ya, ini disamakan dengan 0, hasilnya min 2020. Kita masukkan ke sini. Ya, X diganti dengan min 2020. Ya, jadi kita akan dapat A kali min 2020 pangkat 2021 dikurang B kali min 2020 pangkat 2019 plus 2 kali min 2020 ya plus 2019. Nah, ini sisanya ya. Ini sama dengan sisanya 2020. Ya, di sini dibagi X20, sisa 2020 ini ya. Oke, itu yang pertama ya. Sekarang, jika Fx dibagi dengan X min 2020, ya sekarang Fx Anda bagi dengan X min 2020. Berarti sisanya ini disamakan dengan 0 didapat fungsi 2020 ya. Ya. Jadi kita masukkan 2020 di sini. Jadi A kali 2020 pangkat 2021 dikurangi B, kita masukkan 2020 pangkat 2019 ditambah 2 kali 2020 tambah 2019 ya. Misalkan ini sama dengan P, misalkan ya, ini dimisalkan. Ini yang justru yang kita cari kan, P ini berapa. Nah, kita sekarang gabung dengan yang pertama ya. Ya, nah, sebelum kita bangun Anda lihat ya. Ini min 2002 pangkat 2021. Jadi Anda perhatikan ya. Saya klat di sini aja ya. Jadi kalau min 1 itu dipangkatkan genap, dia sama dengan 1.
Tapi kalau min 1 itu dipangkatkan ganjil, dia akan sama dengan min 1. Nah, kalau Anda lihat, min 2020 ini kan bisa saya rubah di sini aja ya, biar Anda tidak ini bingung. Min 2020 pangkat 2021. Ini saya bisa rubah menjadi, saya keluarkan min satunya ya, min 1 pangkat 2021 dikali 2020 pangkat 2021. Nah, 2021 ini kan ganjil. Ini ganjil ya. Nah, maka ini hasilnya min 1. Jadi min 2020 pangkat 2021. Ya, jadi ini hasilnya adalah min 2000, jadi A kali ini ya. Jadi ini hasilnya adalah min A, ya, minnya dikalikan dengan A, hanya dikalikan dengan A aja. 2020 pangkat 2021. Nah, jadi Anda sudah tahu sekarang ya. Ini juga pangkat ganjil kan? Berarti pasti ini hasilnya min. Jadi ini hasilnya plus B. Karena min kali min ya. 2020 pangkat 2019. Ya. Nah, ini biasa ya. Min 2, ini kan biasa min 2 kali 2020. Ya. Tambah 2019. Ini akan sama dengan 2020. Ya, ini bunga. Nah, sekarang kita akan jumlahkan dengan yang kedua ini, ya. Kita salin di bawahnya sini. Ini min A 2020 pangkat 2021. Ya. Plus B pangkat 2020 pangkat 2019. Min 2 kali 2020 ya. Plus 2019. Ya, ini sama dengan 2020. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau saya jumlahkan? Ya, apa yang terjadi kalau saya jumlahkan? Karena kita ingin cari harga P, ya, yang mau kita cari harga P ini. P di kanan ya. Kanan dijumlahkan dengan kanan, yang kiri dijumlahkan dengan yang kiri. Kalau Anda lihat ini persis sama ini. Yang satu tandanya plus, yang satu tandanya min. Yang ini min plus, sama juga, dicoret juga. Ini 2 kali 2020, ini min 2 kali 2020, sama juga ya. Coret. Ya. Nah, ini nggak sama, ini 2019, ini 2019. Jadi 2 kali ya. Ya toh? Jadi 2019 tambah 2019 akan sama dengan yang ruas kanan sekarang. Yang pertama ini P, yang ini 2020. Nah, dengan demikian P-nya bisa dihitung ya. Ini kalau kita coret, ini min 1. Jadi P-nya sama dengan 2018. Ya. Jadi jawaban C ya. 2018. Itu soal yang pertama. Nah, soal yang kedua adalah vektor. Ya. Jadi vektor, jika U sama dengan min 4, 2, min 2, V sama dengan 2, 2, 4, dan W sama dengan A plus 2, A plus 3, maka pernyataan berikut yang bernilai benar. Jadi ini pernyataan 1, 2, 3 ya. Anda sudah tahu, jawablah A kalau 1, 2, 3, jawablah B kalau 1, 3, C kalau 2, 4, dan seterusnya ya. Jadi biasanya kita harus periksa 1 dulu ya. Biasanya kita harus periksa dulu 1 atau 3, mana yang paling gampang? Ya. Kalau ini kan U dan V membentuk sudut tumpul. Kalau ini proyeksi ya, ini lebih susah ini. Ya, makanya kita periksa 1 aja. Ya, jadi dia bilang sudut antara U dan V itu tumpul. Ya, Anda sudah tahu kalau di perkalian cross itu sudut itu dinyatakan dalam kosinus. Kosinus theta tumpul. Tumpul itu berarti kosinus tetanya di kuadran 2, berarti kosinus tetanya harus negatif. Ya, harus negatif. Ya, kosinus tetanya harus negatif. Dan Anda sudah tahu kalau ini antara U dan V ya, U dot V itu sama dengan besar dari U, besar dari V, cos theta. Ya, jadi Anda perhatikan
cos theta ini, ya kan? U besar dari U pasti positif. Besar dari V pasti positif. Jadi supaya cos theta-nya negatif, U dot V-nya harus negatif, ya. Jadi kalau mau tumpul, U dot V ini harus negatif. Ya, maka theta akan tumpul. Harus negatif, ya. Nah, kita cek. Kalau U dot V-nya negatif, berarti pernyataan satu benar. Tapi kalau tidak, pernyataan satu salah. Dan kalau Anda tahu kalau satu benar, tiga benar. Kalau satu salah, tiga salah. Oke, kita coba U. U ini, ya. Kalau mau dot, biasanya kita rubah ke vektor kolom supaya gampang. Min 4, 2, min 2. Ini jadi min 4, 2, min 2. Dot. V-nya 2, 2, 4. 2, 2, 4. Nah, kita hitung ya. Kalau perkalian dot itu kan mudah ya. Yang seletak kita kalikan. Ini kita kalikan dengan ini kita kalikan dengan ini kita kalikan dengan ini. Ya, min 4 kali 2. Hanya cukup tandanya. Ya, tapi kebetulan di sini ada lagi. U dot V sama dengan min 12. Jadi sekaligus ini. Meriksa 1 dan 4. Ya, bisa ya. Jadi kalau gitu kita hitung. Nanti kalau hasilnya min 12 berarti 4 benar, 1 benar. Berarti benar semua. Jadi cukup dengan U dot V kita udah bisa jawab ini. Dan itu yang diinginkan ya. Jadi kita coba ya. Jadi kita hitung betul ya. Jadi min 4 kali 2 min 8. 2 kali 2 4. Min 2 kali 4 min 8. Ya, kalau Anda lihat ini kan min 4 min 8. Jadi min 12. Jelas nomor 4 benar. Dan nomor 1 juga benar. Jadi kalau gitu pasti benar semuanya. Ya. Nggak perlu kita cek nomor 2 dan 3. Ya, apalagi nomor 3 jelas nggak perlu ya. Benar semuanya. Jadi jawabannya E. Ya, jadi jawabannya E. Itu. Nah, tapi kan ini kan kita belajar. Ya, kita akan buktikan bahwa 2 itu benar, 3 itu benar. Supaya Anda ingat rumusnya aja ya. Tapi udah selesai ya. Sekarang kita lihat nomor 2. V dan W ortogonal. Artinya sudut antara V dan W itu sama dengan 0. Maka V akan tegak lurus dengan W. Ortogonal itu artinya tegak lurus. Ya, kita periksa betul sudut V dan W 0, maka A-nya min 2. Anda sudah tahu kalau sudut 0 berarti kosinusnya 0 kan? Berarti dia hanya betul kalau V dot W-nya 0. Nah, ini. Dari situ kita cari betul nggak kalau A-nya min 2. Oke, V-nya yang mana? Yang ini ya. Ini sekali lagi ini hanya belajar ya. Jawabannya sudah selesai. 224 dot W ini. A plus 2, A plus 3. Sama dengan 0. Nah, dari sini betul nggak A-nya min 2? Harus betul ya. Karena ini kan kita hanya meriksa ini. Ini 2 kali A. Ditambah ini 2 kali A plus 2. 2 kali A ditambah 2 kali 2, 4. 4 kali A plus 3. 4 kali A, 4A. 4 tambah 3, 12. Sama dengan 0. Dicari A-nya. Ya, ini 4A, 8A. Ini min 16. Maka Anda dapat A-nya min 2. Ya. Persis kan? A-nya min 2. Ya, jadi harus betul. Nah, sekarang yang ketiga juga harus betul ya. Kita cek. Proyeksi V pada U. Nah, proyeksi V pada U rumusnya adalah V dot U, ya ini besaran, ya dibagi dengan besar dari U kuadrat kali vektor U. Nah, ini adalah angka, ini ketemu angka nanti. V dot O itu kan angka, besar juga angka. Nah ini vektor, ya seperti itu. Oke, jadi V dot U sudah ketemu tadi ya, min 12. Ini udah ketemu min 12. Ya, enggak usah dicari lagi. Ya. Udah kita hitung tadi. Besar dari U. Nah, besar dari U. U itu yang ini ya. Jadi kalau besar dari U berarti akar, ya kan? Ini kuadrat. Min 4 kuadrat 16. 2 kuadrat 4. Min 2 kuadrat 4. Nah, seperti ini. Tapi ini kan besar dari U kuadrat. Ya. Jadi akarnya hilang. 24. Jadi ini 24.
Nah, begini. U vektor tuh ini. Min 4, 2, min 2. Nah, Anda tahu ini min 12 ini min setengah kan? Min setengah kali min 4, 2, min 2. Maka tinggal Anda masukkan. Min setengah kali min 4, 2. Min setengah kali 2, min 1. Min setengah kali min 2, plus 1. Nah, ini. 2 min 1, 1 ya. Pas kan? Oke, jadi itu ya untuk belajar saja. Ya. Kita ke soal terakhir, 3 dimensi. Ya, dengan topik volume limas. Ya. Sebelumnya saya tulis dulu, volume limas itu Anda sudah tahu kan ya? Luas alas kali sepertiga tinggi. Ya, luas alas ini di sini kebetulan berbentuk segitiga. Maka luas segitiga Anda sudah tahu kan? Ya, ini luas bentuk alas. Luas segitiga biasanya alas. Ya, alas di sini ini bidang ya. Ini luas bidang alas. Kalau ini alas dari sisi. Alas kali tinggi dibagi 2 ya. Kalau luas segitiga. Ya, hanya itu pengetahuan Anda ya. Sekarang kita gambar. Diketahui limas TABC dengan alas berbentuk segitiga sama kaki dengan sudut BAC 90 derajat. Ya, jadi kalau Anda buat BAC berarti taruhlah A-nya di sana, C-nya di sana, A begini. Ini 90. Ini A. BAC. Sudut BAC 90. Jadi siku-sikunya di A. TA tegak lurus bidang ABC. Ini TA. TA tegak lurus bidang ABC. TA ya disebutnya. Jadi begini. Jadi ini garis tingginya rupanya ini, ya. Nah, TA tegak lurus ABC. Berarti TA ini akan tegak lurus dengan AB dan dia juga tegak lurus dengan AC, ya. TA tegak lurus bidang itu berarti dia tegak lurus semua garis pada bidang ABC. Semua garis termasuk garis AB dan AC. Ya, jadi TA itu tegak lurus AB, TA juga akan tegak lurus AC. Ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ini TA, ini TC. Begini. Titik PQR berturut-turut berada pada rusuk TA ini, TB dan TC, sehingga bidang PQR sejajar dengan bidang alas ABC. Jadi bidang PQR itu sejajar dengan ABC. Ya. Dan TQ banding QB, TQ di sini ya, Q-nya di sini. 1/3 ya. Jadi terhadap TB 4 kan gitu. Jadi kira-kira begini. Nah, ini TQ. Ya, perbandingannya TQ ini 1, QB ini 3. Perbandingan ya, rasio ini. Bukan panjang sesungguhnya. Jika harga mutlak TC sama dengan 20, maksudnya panjang. Harga mutlak BC sama dengan 12/2, maka rasio volume dari limas, jadi yang ditanya itu volume dari limas TPQR ya dibagi ABC. Volume PABC. Ya, TPQR. Ya, tadi ini Q di sini kan ya. Q P-nya pada TA. Ya, dan dia harus sejajar. Kalau sejajar kan ini, ya berarti ini juga 1/3 kan gitu. Ini sejajar ini. Karena dia harus sejajarkan dengan alas, ini juga sejajar. Sama ya. Ini sejajar dengan ini. Kemudian ini begini. P di TA kan, ini PQR. Nah, sejajar. Nah, kalau sejajar berarti TP ini juga tegak lurus dengan PQR. Jadi begini, ini juga tegak lurus, ini juga tegak lurus. Jadi ini tingginya ini. Ini tinggi daripada ini. Jadi kalau kita volume TPQR berarti apa? Berarti ini kan luas PQR, ya kan? Dikali tingginya. Tingginya itu TP. Karena TP tegak lurus PQR kan? TP ini. Per 3 ya. Dibagi, ini luas ABC.
kali tingginya ini TA. Ya, TA karena TA tegak lurus ABC. Dikali TA per 3. Begini kalau di rasio. 3-nya hilang. Oke. Sekarang kita cari rasio ya masing-masing. Berapakah luas PQR dibanding luas ABC? Berapa luas PQR ini dibandingkan luas ABC ini? Ya. Nah, luas ABC itu apa? Kebetulan ini segitiga ini siku-siku. Berarti AB kali AC kan? Ya. AB kali AC per 2. Sorry, ini di sini ya. AB kali AC per 2. Nah, yang PQR sama, dia akan tegak lurus juga. Jadi QP ya, QP atau PQ kali PR per 2. Per 2-nya bisa dicoret. Nah, sedangkan PQ dibanding AB kita udah tahu. Ya. Terus yang satu lagi ini apa? PQ kali PR ya. PR banding AC. Ini PR. Nah, sekarang Anda lihat ya. PQ banding AB. PQ banding AB. Nih. PQ banding AB. Nah, kalau kita keluarkan ya, satu aja biar Anda tahu ya. Kan gitu ya. Satu aja nih. Ini T. Ini sejajar kan? Nah, di sini. Ini Q, ini P, ini B, ini A. Ya. Nah, ini 1, ini 3. Anda kan sudah belajar ya. Ini garis sejajar, segitiga di dalamnya ada garis sejajar. Maka QP atau PQ dibanding BA ini, AB, ya, PQ banding AB, itu akan sama dengan ini dibagi ini kan. Ini dibagi ini. Nah, itu di SMP begitu itu ya. Yang ini bagi ini. Ini 1, ini 1 tambah 3, 4. Jadi ini sama dengan 1 banding 4. Nah, udah jelas ini. Ini 1/4. Gitu. Bagaimana PR dengan AC? PR AC. Sama 1 banding 4 juga. Ya. Karena sejajar kan ini juga 1, 3. 1 banding 4 juga. Ya, jadi 1/16. Ya. Jadi ini sudah kita dapat 1/16. Sekarang tinggal TP dibagi TA. Nah, ini TP, bukan TP banding P, ada yang, ini PABC, sorry ini. PABC, maaf ya, PABC, jadi PABC itu ini, Dimasnya yang ini. Nih, PABC, jadi tingginya PA, ini tingginya PA ya. Ini tingginya PA, sorry, bukan TA tapi PA. Kan ditarik ini, puncaknya P. Kalau yang satu tadi puncaknya T, ini P. Jadi tingginya PA. PA. Nah, Anda sudah tahu kan ini tadi? Ini 1 banding 3. Berarti ini juga 1 banding 3. Ya kan? Jadi TP dibanding PA itu 1 banding 3. Ya. TP dibanding PA sama dengan TQ banding QB. Kan ini sejajar. 1/3. Oke, jadi ini 1/16, ini 1/3. Ya kan? Ya, tinggal dimasukkan di sini kan. Ini 1/16. Ya. Nih. Dikali TP per PA 1/3 nih. 1/3. Jadi hasilnya adalah 1/48. 1/48. Ya. Jadi jawabannya yang D. Ya. Jadi tidak terlalu susah untuk 3 soal ini. Semoga bisa Anda kuasai dengan baik untuk mempersiapkan SIMA UI 2021. Dipelajari dari SIMA UI 2020. Ya. Semoga ada gambaran tentang kesulitan soalnya. Dan seperti kalau Anda ingin SIMA UI 2020 ada 6 part, bisa Anda lihat di channel ini juga ya. Karena Anda harus seimbang antara matematika dasar dan matematika IPA. Ya, dan Anda akan perhatikan bahwa matematika IPA sedikit lebih sukar
dibandingkan matematika dasar. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video kami. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya Anda terus bisa mengikuti video-video pembelajaran kami berikutnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, terus berusaha keras, maka proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Anda pasti sukses. Saya Martin Kanginan.